Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu fillah, alhamdulillah kita bertemu lagi setelah beberapa hari ya. Kita kembali di majelis ilmu yang insyaallah kita mengawali dari pelajaran kita dengan pelajari hikmah dalam sebuah hadis, yaitu hadis dari riwayat Muslim sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sini termasuk sebuah pelajaran larangan ya atau akhlak tercela menyakiti seorang muslim. Wa anhu maksudnya darinya yaitu Abu Hurairah qala ya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu sabda la tahasadu wala tanajashu. Janganlah kalian saling mendengki, saling menipu untuk meninggikan harga barang dagangan ya. Wala tabagodu, saling membenci atau saling memarahi, bisa bertengkar. Wala tadabaru, saling membelakangi ya, maksudnya cuek gitu ya. Wala yabi ba'dukum ala yab'i ba'din. Dan janganlah di antara kalian melakukan transaksi di atas transaksi orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadikanlah kalian ibadallahi, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Orang muslim itu satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Wala yahdhuluhu wala yahkiruhu at-taqwa hahuna. Tidak boleh ia menzaliminya, merendahkannya dan menghinanya. Takwa itu di sini maksudnya ke hati ya. Dan disebutkan 3 kali di antaranya. Wa yusiru ila sadrihi salasa miror. Ya, 3 kali. Bihasbi imri'in minas syarri an kiro akhahul muslim. Seseorang telah dianggap melakukan kejahatan kalau menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslimi halal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Akhrajahu Muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya terpelihara ya, atau dihormati
darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Riwayat Muslim. Jadi di sini kita bisa lihat beberapa pelajaran ya. Pertama, bagaimana adanya larangan-larangan ya. Larangan-larangan yang pertama, tidak boleh hasut ya. Saling dengki ya. Dengki dalam artian pula bisa pula di dalam hatinya ya, atau ya terlampiaskan dengan perbuatan, itu juga hasud. Terus juga tidak boleh ya, menipu ya. Tidak boleh saling cuek ya. Cuek ke sini maksudnya cuek karena kebencian ya, kepada orang-orang beriman, cuek karena tidak bertegur sapa dan sebagainya ya. Saling benci itu larangan juga ya. Dan juga jangan melakukan transaksi di atas transaksi orang lain ya gitu. Tidak boleh dua transaksi ya gitu. Nah, itu larangan-larangan yang disebutkan. Ya. Terkandung larangan membenci sesama muslim, menjauhinya, memutus hubungan setelah awalnya bersahabat tanpa adanya alasan syar'i, serta iri terhadap nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian Nabi memerintahkan untuk memperlakukan saudara muslim seperti saudara kandung ya gitu. Jadi bagaimana diberi perhatian ya gitu. Diberi perhatian. Ya seperti kalau kita memberi perhatian pada saudara kandung kita ya. Ya, diberi perhatian. Jadi bukan hanya pada saudara kandung sendiri, pada pasangan atau pada ibu, orang tua ya, yang saudara kandung aja ya, pokoknya mah. Tidak hanya itu, tapi sesama muslim juga lakukan seperti saudara kandung ya. Cuman ya kadang kebalik, ke orang lain baik ya, hormat ya gitu. Pada PDP itu ya gitu. Tapi ke keluarga sendiri kadang, ke anak sendiri marah-marah gitu ya gitu, dengan teganya, dengan kasar, bentak dan seterusnya gitu ya. Ada yang gitu kebalik gitu ya. Nah, malah itu ya salah. Sebuah prinsip yang harus dijauhi. Dan tidak mencari kekurangannya ya. Tidak mencari kekurangan orang lain ya gitu. Kalau orang lain ada kekurangan, ada kesalahan ya maafkan ya gitu. Jangan cari kekurangan ya. Apalagi tidak salah apa-apa, tiba-tiba harus mencari kekurangan, itu tidak boleh. Jangan menjadi demikian ya gitu. Tetap harus berhusnuzon. Itu yang seharusnya justru ya. Ya zaman sekarang mah justru kejelekan kadang diharuskan, ya aneh itu ya. Zaman sekarang deh. Pada saudaranya sendiri, bahkan pada anak-anak terkadang bermudah-mudahan dalam memarahi gitu ya.
Nah itu ya, jangan mencari kekurangan baik ada maupun tidak ada, masih hidup atau telah meninggal, apalagi ya disebutkan kekurangan-kekurangan demikian. Nah ini bahaya ya. Ini dalam kitab Al-Badru At-Tamam. Kedua, setelah menegaskan hal-hal ini, beliau mendorong mereka dengan mengatakan wakunu ibadallahi ikhwanan, ya. Dan janganlah dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kalimat hamba-hamba Allah mengingatkan kita bahwa menjadi hamba Allah itu harus patuh pada perintah Allah, yaitu jadikanlah hubungan sesama muslim seperti saudara kandung ya, dalam belas kasih ya, rahmat, cinta, memberi, membantu dan menasihat ya. Dalam fikih Bulughul Maram ya. Artinya diperlakukan sangat ramah ya. Ya seperti saudara kandung ya. Bagaimana kita memperlakukannya ya. 3. Bagian dari penghambaan kepada Allah adalah memelihara hubungan iman dengan saudara muslim. Ini disebutkan dalam Al-Jami' li Fawaid Bulughul Maram ya. Karena itu berpahala ya, ladang pahala kita. Ladang pahalanya diantaranya ketika memberi atau memaafkan, bahkan itu banyak ya ladang pahalanya. Dan pula mengunjungi, kalaupun tidak memberi ya sekedar dengan kata-kata yang indah, perkataan yang baik, itu juga sudah sedekah. Keempat, termasuk hak seorang muslim yang harus kita tunaikan adalah tidak meremehkannya. Salah satu bentuk peremehan adalah selalu menyanggah segala pandangan dan pemikiran orang lain. Nah, ini. Ya memang kita harus bijak. Ya. Pemikiran orang itu ya memang beda-beda. Ya tidak semuanya sama. Daya tangkapnya beda. Ya, gitu. Prinsip ya asal ya jangan prinsipnya keluar dari Islam. Ya. Prinsipnya tauhid ya tauhid tetap. Hanya mungkin yang berbeda dari segi filosofinya, pemikirannya gitu ya gitu. Caranya gitu ya gitu. Bagaimana menegakkan tauhid, nah itu baru pasti ada perbedaan lah gitu. Nah, kalau kita meremehkan ini juga salah satu bentuk menyakiti seorang muslim ya gitu. Karena seorang itu ingin didengar ya minimal walaupun tidak diterima, paling tidak kita mendengarnya gitu ya gitu. Ya paling memahami setiap orang itu tidak mudah ya gitu ya. Jangan memahami orang lain ya, memahami terkadang yang terdekat dengan kita itu ya agak gampang ya. Bahkan kadang memahami diri sendiri juga itu yang jadi PR itu ya. Ya memang setiap orang ingin dipahami ya, tapi walaupun tentunya tidak menuntut saya ingin dipahami dan bagaimana enggak menuntut ya. Di tiap perkara seolah hanya pemikirannya yang benar tuh, jadi merasa paling benar gitulah gitu, bahasa sekarang maya gitu. Pandangan orang lain tidak patut didengar dan dihargai. Bentuk merendahkan yang paling parah adalah menyanggah atau mendebat. Nah,
Karena siapa yang membantah pandangan orang lain sama dengan menganggap orang itu bodoh, lalai, dan memahami sesuatu secara tidak benar. Dan sikap demikian jelas merupakan bentuk meremehkan dan menyakiti perasaan dalam Mau'izatul Mu'minin gitu. Kecuali dalam perkara-perkara yang memang berhak kita sanggah ya. Kalau dia menampakkan kekafiran gitu ya, atau menampakkan perkataan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, nah itu baru kita sanggah, tidak apa-apa ya, dengan cara yang baik tentunya juga. Itu paling ya untuk hari ini ya, untuk kita yang mau lagi setelah beberapa hari libur juga ya. Semoga nanti terus sehat ya. Dan juga Allah mudahkan setiap perkara kita, setiap urusan kita, Allah lapangkan pula ya itu. Dan terus Allah berikan kesempatan kepada kita, kenankan kepada kita keistiqomahan di dalam belajar dan juga perbaiki diri dengan amal solih. Itu saja dahulu. Wa'afu minkum. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi sama Pak Jafar ya. Semoga beliau bisa lancar kembali bergabung ya gitu. Pelajarannya nanti untuk kurban bisa lah nanti di inilah ya. Pelajaran kurban karena tinggal berapa lagi ya, 3 minggu lah, cukuplah untuk 6 pertemuan lagi insyaallah. Wa'afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.